Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya Amir Mahmud. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman sekalian, ada sebuah pertanyaan, mengapa ketika terjadi Isra Mi'raj, terutama saat Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai dengan ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapat perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah yang pertama adalah Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu. Akan tetapi kemudian berkurang sampai kemudian menjadi 5 waktu. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan perintah sholat itu awalnya 50 waktu? Padahal pastinya Allah sudah tahu seandainya umat Nabi Muhammad tidak mungkin mampu dengan 50 waktu sholat, maka kenapa Allah tidak langsung memerintahkannya 5 waktu saja? Ternyata ada pelajaran penting yang ingin Allah sampaikan lewat perintah itu. Seandainya jadi kita diperintahkan sholat selama 50 waktu, sebanyak 50 waktu, coba bayangkan, coba kita hitung, satu hari satu malam itu 24 jam. 24 jam, kalau satu jamnya adalah 60 menit, maka 24 kali 60 itu adalah 1440 menit dalam satu hari satu malam. Seandainya sholat kita adalah 50 waktu, maka kalau dibagi ya dengan 1440 menit itu dibagi 50, maka kita akan mendapatkan angka 28,8 menit. Artinya kurang lebih setiap setengah jam kita harus melaksanakan sholat. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Dengan Allah memerintahkan 50 waktu di awal perintahnya, itu mengisyaratkan kepada kita, seandainya sholat itu 50 waktu, maka sholat itu akan menjadi kewajiban kita, tugas kita yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap setengah jam kita harus melaksanakan sholat. Nah, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain hanyalah selingan-selingan saja. Nah, dengan perintah itu sebenarnya Allah menginginkan agar kita menjadikan sholat sebagai tugas utama kita, pekerjaan utama kita, kewajiban utama kita. Sekarang kita diperintahkan sholat 5 waktu. Jadikan sholat itu sebagai tugas kita yang utama. Sedangkan pekerjaan kita yang lainnya hanyalah selingan dari sholat-sholat kita. Kenapa kita harus menjadikan sholat itu yang utama? Pertama, secara jelas dikatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa perbuatan atau amal yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya itu indikasi bahwa seluruh amalnya akan diterima oleh Allah. Kalau sholatnya tidak diterima, maka indikasi bahwa amal lain pun tidak diterima. Nah, itu dari sisi reward atau dari sisi
Sholat sebagai tugas kita yang akan menentukan kita selamat atau tidak nanti di akhirat. Sedangkan di dunia, karena sholat ini adalah yang utama, maka ketika orang menjadikan sholat itu sebagai tugas utama, kewajiban utama, pekerjaan yang utama, maka hidupnya pun akan dijamin baik. Teman-teman sekalian, ketika kita mendapati diri kita, keluarga kita misalkan tidak harmonis, maka lihat sholat kita. Tentu di situ ada kekurangan di dalam sholat kita. Kalau kita ada masalah di dalam pekerjaan kita, pasti sholatnya ada masalah dengan sholatnya. Kalau kita sulit mencari rezeki, lihat sholatnya, maka ada kemungkinan besar bahwa sholatnya kurang dijaga dengan baik. Mungkin sholat kita sudah kita laksanakan, tapi tidak di awal waktu. Mungkin sudah di awal waktu, tapi tidak khusyuk. Mungkin kita sudah berupaya untuk melakukan sholat dengan baik, tapi ternyata di sana masih terdapat kekurangan-kekurangan. Maka dengan demikian, kita harus betul-betul memperhatikan sholat kita. Kalau kita sudah bisa memperbaiki sholat kita, maka insya Allah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Yang tadinya keluarganya kurang harmonis, dengan memperbaiki sholatnya insya Allah jadi keluarga harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang tadinya antara orang tua dengan anak kurang baik, maka perbaiki sholatnya, maka insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Yang tadinya hubungan dengan saudaranya tidak baik, maka perbaiki sholatnya, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik. Kalau di dalam pekerjaannya, di dalam mencari rezekinya, ternyata banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak diinginkan, maka tengok lagi sholatnya, perbaiki sholatnya, maka insya Allah semuanya akan mendapatkan solusi dan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, sholat adalah yang utama dalam hidup kita, sedangkan yang lainnya hanyalah selingan-selingan saja. Maka perbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Perbaiki ibadah sholat kita, yang tadinya belum khusyuk, lakukan dengan khusyuk. Yang tadinya belum bisa di awal waktu, lakukan di awal waktu. Yang tadinya belum berjamaah, lakukan dengan berjamaah. Kalau sholat kita sudah kita lakukan di awal waktu, kita lakukan sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, kemudian kita lakukan secara berjamaah, insya Allah lambat laun, insya Allah Allah akan segera memperbaiki kondisi hidup kita, hubungan kekeluargaan kita, hubungan kita dengan teman-teman, hubungan kita dengan relasi kita dengan kolega kita, maka akan segera Allah perbaiki dan semuanya akan menjadi lebih baik, semuanya akan menjadi lebih nikmat, semuanya akan menjadi lebih damai, semuanya akan menjadi lebih sejahtera. Semakin kita dekat kepada Allah dengan sholat, maka kita semakin bisa memperbaiki segalanya di dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.